Pada suatu ketika, setelah terjadinya perang Dzatur Riqa, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya beristirahat di bawah naungan pepohonan setelah pertempuran yang sangat panjang. Nabi Muhammad memilih untuk menyendiri di bawah naungan sebuah pohon besar. Beliau ingin beristirahat sejenak. Di saat kaum muslimin lengah dalam istirahatnya, datanglah Ghuras bin Al-Haris. Dia adalah seorang kepala suku dari Bani Muharib. Melihat Nabi yang sedang duduk sendirian, Ghuras yang telah lama menyimpan dendam terhadap Islam, ia melihat kesempatan emas untuk melaksanakan rencana jahatnya. Ia memutuskan untuk menyelinap mendekati Nabi dengan niat membunuh beliau. Dengan langkah yang tenang dan penuh perhitungan, Ghuras mendekati Nabi yang sedang istirahat. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, Ghuras mencabut pedangnya dan dengan cepat mengayunkannya ke arah Nabi Muhammad SAW. Dia yakin bahwa kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Muhammad. Dalam pikirannya, kematian Muhammad sudah ada di depan mata. Siapakah yang akan menyelamatkanmu, wahai Muhammad? Bentak Ghuras dengan nada sombong sambil mengarahkan pedangnya ke arah Nabi. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak terlihat terkejut ataupun panik. Beliau tetap tenang dan dengan penuh keyakinan kepada Allah. Rasulullah menjawab, Allah yang akan menyelamatkanku. Pada saat itulah mukjizat terjadi. Ketika Ghuras hendak mengayunkan pedangnya ke arah Rasulullah, tiba-tiba tangannya lemas, pedangnya terjatuh ke atas tanah. Ghuras terkejut. Pedang yang tadi digenggamnya dengan penuh kekuatan, kini tergeletak di depan kaki Nabi. Tidak hanya itu, tubuhnya seakan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dengan sigap Nabi Muhammad SAW mengambil pedang itu. Kini keadaan berbalik. Pedang itu berada di tangan Rasulullah dan Ghuras berdiri di hadapan beliau tanpa senjata. Hatinya diselimuti ketakutan. Nabi Muhammad SAW sambil memegang pedang yang tadi hendak digunakan untuk membunuh beliau bertanya kepada Ghuras, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Ghuras yang tadinya penuh percaya diri dan merasa yakin akan membunuh Nabi, kini gemetaran. Dia tahu bahwa hidupnya berada di ujung tanduk dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali belas kasihan dari sang Nabi. Dengan suara gemetaran Ghuras menjawab, tidak ada, wahai Muhammad. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku, kata Ghuras dengan gemetaran menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW menatap Ghuras dengan tajam. Kemudian dengan sikap yang sangat tidak terduga, Rasulullah menurunkan pedang itu. Pergilah, aku membebaskanmu, kata Rasulullah. Tentu saja Ghuras terkejut. Ia sama sekali tidak menduga Nabi Muhammad yang punya kesempatan sempurna untuk membunuhnya, justru memilih untuk mengampuninya. Perasaan takut yang awalnya menguasai hatinya mulai berubah menjadi kekaguman. Dengan hati yang penuh rasa takjub, Ghuras akhirnya berkata, sungguh, engkau adalah orang yang terbaik. Tidak ada yang seperti engkau, wahai Muhammad. Setelah itu dengan kepala tertunduk, Ghuras pergi meninggalkan Rasulullah. Ia kemudian menceritakan apa yang telah terjadi kepada kawan-kawannya. Aku datang untuk membunuh Muhammad, akan tetapi Muhammad tidak membunuhku ketika dia punya kesempatan. Sungguh, Muhammad adalah orang yang benar-benar dilindungi oleh Allah. Setelah peristiwa tersebut, Ghuras mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin biasa, tetapi seorang utusan Allah yang dipenuhi dengan kebaikan dan kasih sayang. Beberapa riwayat bahkan menyebutkan bahwa setelah kejadian ini, Ghuras kemudian memeluk Islam. Ia terkesan oleh akhlak dan pengampunan Rasulullah.